Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita telah memasuki tema 8 subtema 2 pembelajaran yang kedua. Ayo mengamati. Pada siang hari, suhu udara panas, akibatnya kaca jendela memuai. Namun, pada malam hari, suhu menurun. Perubahan suhu membuat kaca jendela menyusut. Karena itulah, ukuran bingkai lebih besar daripada ukuran kaca. Ada cukup ruang tersedia saat kaca memuai sehingga kaca tidak pecah. Saat musim kemarau, malam hari tampak cerah. Cobalah pergi keluar teras rumahmu saat bulan purnama. Pandangilah bulan. Nah, pertanyaan untuk tugas kamu yang pertama. Nah, ya. Jadi, kamu ingat-ingat waktu kamu melihat bulan purnama. Pertanyaannya, bagaimana bentuk bulan? Lalu, apakah bulan bergerak? Selanjutnya, apa bulan memiliki cahaya sendiri? Yang keempat, apakah bulan berputar? Dan yang terakhir, apa yang dikelilingi bulan? Silakan kamu jawab 5 pertanyaan ini untuk tugas pertama kamu. Baik, kita lanjut. Amati gambar berikut. Ini ada sebuah gambar satu matahari, bumi, dan bulan. Arah rotasi bumi, arah rotasi bulan. Jadi, mataharinya diam ya, buminya mengelilingi matahari, bulannya mengelilingi bumi. Nah, kalau dilihat kamu sekilas gambar sirkuit. Oke, baik, kita lanjut. Nah, sekarang tugas yang kedua, apa yang dapat kamu simpulkan dari gerak bulan? Itu untuk tugas kamu yang kedua berdasarkan gambar tadi, pengamatan gambar. Baik, kita lanjut. Fakta sains, bulan berotasi pada porosnya. Bulan berevolusi mengelilingi bumi. Bulan selalu bersama bumi sehingga disebut sebagai satelit bumi. Bulan bersamanya bumi mengelilingi matahari. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya bulan berasal dari pantulan matahari. Apakah bentuk bulan akan selalu sama setiap hari? Nah, sekarang amati. Nah, ini dia ya, bentuk-bentuk bulan ya. Nah, dari atas ke kiri. Nah, ini nih. Kalau yang sebelah kiri ini adalah bulan purnama. Kenapa? Karena cahayanya penuh. Yang atas dan bawah itu bulan setengah. Yang sebelah kanan bulannya gelap sekali. Lalu sisanya bulan sabit. Paham ya? Oke? Oke, nah selanjutnya di sini ada sebuah teks bacaan dengan judul Ayo Mengenal Bulan. Silakan disimak. Bulan adalah satelit alami bumi. Bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan adalah benda langit yang mudah dilihat. Meskipun tampak putih dan terang, permukaan bulan sebenarnya gelap. Permukaan bulan sedikit lebih cerah daripada aspal cair. Sejak zaman kuno, posisi bulan yang menonjol di langit dan fasenya yang teratur telah mempengaruhi banyak budaya, termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan mitologi. Pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan. Jarak orbit bulan dari bumi sekitar 30 kali dari diameter bumi. Jarak ini menyebabkan ukuran bulan di langit tampak sama besar dengan matahari. Ukuran yang tampak sama tersebut memungkinkan bulan menutupi matahari dan mengakibatkan terjadinya gerhana matahari total. Nah, menemukan makna dan informasi secara tepat melalui membaca memindai. Sudahkah kamu memahami arti membaca memindai? Dalam penggunaannya, pembaca akan langsung mencari informasi tertentu atau fakta khusus yang diinginkan tanpa memperhatikan atau membaca bagian lain dalam bacaan yang tidak dicari. Setelah menemukan informasi yang dicari, pembaca membaca dengan teliti untuk memperoleh informasi tersebut. Untuk lebih memahaminya, ayo bacalah bacaan yang mengenai bulan dengan teknik memindai. Oke, nah sekarang tugas kamu yang ketiga berdasarkan baca di atas. Nah, tuliskan kembali gagasan utama yang telah kamu dapat. Sini ya, gagasan utamanya apa? Nah, lalu di sini ada 1, 2, 3, 4 informasi. Di sini ada tulisan lem di sini, itu nggak usah ya.
Gak usah kamu ditulis karena kita nggak akan mengelem ini, karena kita akan menulis saja yang sederhana saja. Berarti gagasan utamanya apa yang kamu dapat, lalu kamu isi 1, 2, 3, 4 informasi sesuai dengan paragraf. Nah, bacaan di atas terdiri dari 4 paragraf. Jadi informasi paragraf pertama apa, informasi paragraf kedua apa, informasi paragraf ketiga apa, dan selanjutnya informasi paragraf keempat itu apa. Jadi bacaan tadi, oke? Itu untuk tugas kamu yang ketiga. Baik, lanjut. Kamu sudah banyak melakukan kegiatan hari ini, baik yang kamu lakukan sendiri maupun yang kamu lakukan bersama kelompok. Melakukan sebuah kegiatan secara individu dan berkelompok tentu saja berbeda tantangannya. Ketika berkegiatan sendiri, kamu harus melakukan semuanya sendiri. Namun, ketika melakukan kegiatan berkelompok, kamu harus mampu bekerja sama, berkolaborasi, dan berkoordinasi dengan yang lain. Dalam berkesenian pun ada kegiatan yang dilakukan secara individu dan ada juga yang dilakukan secara berkelompok. Dalam menari, ada beberapa tarian yang dilakukan secara berkelompok. Ayo kita cari informasi tentang menari secara berkelompok. Berikut 4 contoh tari yang dilakukan secara berkelompok. Pertama, tari Bedaya Ketawang dari Surakarta. Tari Bedaya Ketawang merupakan tarian sakral yang dipentaskan dalam Istana Kesultanan Surakarta, Jawa Tengah, Keraton Solo. Pementasannya dilakukan 1 kali dalam setahun, yaitu ketika upacara penobatan Raja Baru atau peringatan penobatan Raja Sunan. Ada juga yang menyebut tarian ini sebagai tarian langit karena tarian Bedaya Ketawang diiringi dengan musik pokok bentuk ketawang Jawa yang berarti langit. Tari Bedaya Ketawang merupakan tarian sakral yang suci atau bersih karena memiliki persyaratan tertentu. Selain itu, juga menyangkut pemujaan dan persembahan kepada Sang Pencipta. Tari Bedaya Ketawang diperagakan oleh 9 orang penari wanita yang berbusana, tata rias serta gerak tari yang sama, kualitas gerak halus cenderung lembut atau pelan dan diiringi seperangkat gamelan Jawa. Yang kedua, tari Serimpi dari Jawa Tengah. Tari Serimpi merupakan tari klasik yang berasal dari Jawa Tengah. Tari klasik sendiri mempunyai arti sebuah tarian yang telah mencapai kristalisasi keindahan yang tinggi dan sudah ada sejak zaman masyarakat feodal serta lahir dan tumbuh di kalangan istana. Tari Serimpi yang sudah banyak dipentaskan ini memiliki gerak lemah gemulai yang menggambarkan kesopanan dan kehalusan budi. Kelemah lembutan ragam gerak yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari Serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tarian yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari Serimpi hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambang berkekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu. Meskipun sifatnya tidak sesakral tari Bedaya. Oke, yang selanjutnya 3 tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Tari Pakarena merupakan tarian tradisional dari Sulawesi Selatan yang diiringi oleh alat musik 2 kepala drum gandrang dan sepasang instrumen alat semacam suling atau puik-puik. Tari Pakarena yang selama ini dimainkan oleh maestro tari Pakarena Makacopong, Daeng Ranu almarhum. Di Kabupaten Gawa terdapat jenis tari Pakarena lain yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu tari Pakarena Gantarang. Alasan dinamakan sebagai tari Pakarena Gantarang karena tarian ini berasal dari sebuah perkampungan yang merupakan pusat kerajaan di Pulau Selayar pada masa lalu, yaitu Gantarang Lalang Bata. Tarian yang dimainkan oleh 4 orang penari perempuan pertama kali ditampilkan pada abad ke-17, tepatnya tahun 1903 saat Pangali Pata Raja dinobatkan sebagai raja di Gantarang Lalang Bata. Yang keempat, sekaligus tarian yang terakhir, yaitu tari Gantar dari Kalimantan Timur. Menurut cerita yang ada, tari Gantar ditarikan pada saat upacara adat tertentu. Terdapat versi cerita lain yang mengatakan bahwa tari Gantar merupakan tarian yang dipentaskan pada saat upacara pesta tanam padi. Properti yang digunakan adalah sebuah tongkat panjang ukuran lebih 60 cm dan ujungnya dihiasi rumbai-rumbai. Tongkat panjang yang digunakan dalam menari berfungsi untuk melubangi tanah. Bambu yang pendek digunakan untuk menaburkan benih padi pada lubangnya. Pola gerak hentakan kaki menggambarkan cara menutup lubang pada tanah yang telah ditaburi benih.
Oke, nah sekarang tugas kamu yang keempat, sekaligus tugas kamu yang terakhir. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh tentang contoh-contoh tari yang ditarikan setiap berkelompok, buatlah kartu informasi yang berisi tentang informasi dari tari tersebut. Jadi, tadi kan sudah Bapak bantu bacakan ya, sekarang kamu mencari informasi untuk keempat tari tersebut. Informasi tari budaya Ketawang apa, tari serimpi apa, tari pakaren apa, dan tari gantar apa. Jelas ya anak-anak? Oke, baik itu anak-anak, itu adalah 4 tugas di pembelajaran hari ini. Jangan lupa semua tugas dikerjakan di kertas lembar. Kasih nama, tanggal, judul yang jelas agar mudah dikoreksinya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.